Tapak Astral Present. Halo sobat YouTuber semuanya, berjumpa lagi bersama saya Joe. Kali ini saya akan membahas tentang awal mula sejarah pocong bersama alasan kenapa bentuknya seperti demikian. Sebelum melanjutkan, saatnya menembus batas logika. Mohon dukungannya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik like, dan share konten ini ke teman, keluarga, dan sosial media kalian. Jangan lupa juga follow akun snack kami di Tapak Astral. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke TKP. Saatnya menembus batas logika. Kali ini kita akan membahas tentang hantu yang sangat fenomenal, termasuk top 3 ya di Indonesia, karena yang top 3 ini selalu bersaing di dalam popularitas gitu ya, antara kuntilanak, genderuwo, dan pocong. Dan kali ini kita akan membahas pocong, awal mulanya. Hantu pocong ini berawal dari masa Belanda pertama kali datang ke Indonesia, diperkirakan tahun 1595. Ya, sekitaran segitulah. Karena pada tahun 1596, Cornelis de Houtman itu pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di Banten. Memang dikatakan bahwa de Houtman ini adalah orang Belanda pertama yang menginjak di Indonesia. Meskipun dia bukan penjajah, dalam artian datangnya dia ke negeri kita ini bukan niat untuk menjajah, tapi bisa dikatakan dia adalah sumber daripada troublemaker-nya kan. Karena dia memperlihatkan kepada bangsanya di Belanda tentang peta Indonesia, meskipun bukan dia yang bersikap jahat terhadap kita, tapi VOC. Lalu pada tahun 1800-an, di sanalah penjajahan di Indonesia dimulai. Akibat apa? Akibat kebangkrutan VOC. Depresi, stres mungkin ya, VOC. Akhirnya membabi buta lah ke warga pribumi yang dianggap lemah oleh dia, gitu kan? Yang dianggap kaum bawah pada saat itu oleh dia. Karena mereka merasa bahwa mereka ini orang Eropa lebih mulia ketimbang orang Asia. Di mana ada penjajahan, tentu di situ akan ada korban yang banyak. Korban yang meninggal. Dan di mana banyak korban yang meninggal, tentu cara proses penguburan pun tidak akan sempurna. Ada yang dikubur massal, ada yang dibuang gitu saja, gitu kan. Kebetulan pada saat itu banyak orang muslim yang jadi korbannya. Dan salah satu dari orang itu mungkin masih menyimpan rasa ketidakikhlasan akan apa yang terjadi pada dirinya. Yang kedua, udah dia tidak ikhlas, dia dikuburkan secara tidak layak. Tidak dengan cara yang baik yang sudah diajarkan dalam keyakinan agama Islam. Seperti dimandikan, lalu setelah dimandikan, dikain kafankan, lalu disolatkan. Nah, mungkin tidak seperti itu. Sehingga aura negatifnya semakin besar. Gumpalan aura negatif itulah yang menjadi energi gelap. Dan dari energi gelap ini, ruhnya sudah dibarzah, jiwanya dikendalikan. Dikendalikan oleh siapa? Oleh Korin. Maka muncullah perwujudan pocong itu. Dan itulah pertama kalinya pocong ada di Indonesia. Di sekitaran tahun 1800-an.
Dan itu yang menjadi alasan bentuk pocong seperti sekarang. Dengan khas tubuh yang dibalut kain kafan, serta muka yang menghitam. Muka yang menghitam di sana adalah karena ketidakikhlasannya akan apa yang terjadi dengan dirinya. Sedangkan pada saat itu juga, mungkin pada saat kejadian pembunuhan terhadap dirinya oleh penjajah, dia dalam keadaan yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Karena simbol muka hitam itu adalah simbol orang yang tidak pernah tahu malu. Orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengambil hak orang lain. Maka disimbolkan dengan muka yang hitam. Sedangkan ruhnya di barzah mendapatkan siksa kubur. Dan jiwanya yang dibalut dengan gumpalan energi negatif, dendamnya dia, rasa ikhlasan dia, membentuk perwujudan yang buruk seperti itu. Lalu kenapa sampai sekarang bentuknya tetap tidak berubah? Tetap aja kayak gitu cetakannya. Karena mungkin Korin sudah mempelajari bahwa manusia takut dengan bentuk yang demikian rupanya. Sehingga dipermainkan oleh Korin. Mental kita sebagai manusia yang sempurna. Kenapa ada istilah hantu? Dan kita lebih takut hantu ketimbang Tuhan. Karena hantu itu kesembalikan daripada Tuhan. Itulah konspirasi kata. Biarkan manusia lebih takut akan sesuatu hal yang bukan wajib ditakuti. Yaitu kami, bangsa jin, yang kalian anggap hantu. Yang pada hakikatnya seharusnya kalian itu lebih takut kepada Tuhan kalian sendiri untuk bertanggungjawabkan amal perbuatan kalian nanti kelak ketika mati. Karena pada hakikatnya ruh itu nggak bisa penasaran. Yang penasaran itu cuman Bapak Haji Rhoma Irama. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Ini cocok untuk lagu kebangsaannya pocong kuntilanak gitu kan. Korin-korin ini gitu kan. Kalau ruh nggak bakal penasaran. Nah dari sanalah manusia ditipu oleh jin. Sebagaimana firman Tuhan, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada kedua auratnya. Sesungguhnya, ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya, bukan kita nggak bisa ngelihat yang gaib ya. Kita tetap bisa ngelihat yang gaib, tapi maksud di sana kita tidak bisa melihat wujud yang seasli-aslinya. Apa yang ada di mata kita itu hanyalah kamuflase, dan bentuk rupa yang kita lihat adalah manifestasi dari rasa takut yang kita miliki sendiri. Maka membentuklah seperti itu. Karena pocong sudah fenomenal pada saat itu, sehingga kepala manusia didoktrin oleh itu. Ketika ada something wrong, yang agak-agak aneh gitu, maka langsung fokusnya ke hantu. Dan ketika sudah fokus ke hantu, secara tidak langsung alam bawah sadar kita membentuk rupa yang kita takuti, yang sudah terkenal terngiang-ngiang di telinga, pocong. Maka bentuklah pocong pada saat itu. Dan pada saat itu pocong adalah generasi baru sebenarnya. Generasi baru dari para jin. Karena ada yang lebih tua yang terjadi pada tahun 1700-an kalau nggak salah. Itu yang disebut dengan kuntilanak. Senior ya kuntilanak. Itu senior pocong berarti.
Nah, dan 1800-an muncullah hantu baru, perwujudan korin baru yang disebut dengan pocong. Namun dibalik daripada rupanya yang menyeramkan seperti itu, yang aneh seperti itu, kita bisa mengambil hikmah dari sosok pocong ini. Ada nasihat di dalam pocong bagi kita yang masih hidup, ya. Pocong saja yang tidak baik, yang tidak diterima bumi, yang masih memendam amarah, kesakitan, dia masih ada sifat positifnya. Apa itu? Yang ke satu, dia tidak pernah banyak tertawa. Yang kedua, dia tidak pernah banyak menangis. Bahkan tidak pernah menangis kayaknya. Terus yang ketiga, dia tidak pernah ngomong. Lantas apa nasihatnya buat kita? Pocong kalau ngelihat aib manusia nih, yang masih hidup, dia cuma ngeliatin aja anteng gitu, tanpa menghakimi manusia itu sedang berbuat apa. Pocong ketika melihat manusia melakukan sesuatu hal tindakan yang bodoh atau kesalahan, pocong tidak menertawakannya. Dia diem aja, datar gitu, dingin ya, ngeliatin dia aja, gak nyinyir kayak manusia, tidak menertawakan gitu, gak nyinyir. Itulah nasihatnya buat kita. Sedangkan manusia yang punya rupa sempurna, kalau lihat kesalahan orang suka nyinyir. Kalau nggak nyinyir ketawain. Kalau nggak ngetawain ngomongin orang lain. Itu yang harus kita takutkan sebenarnya, bukan wujud pocongnya. Tapi yang harus kita takutkan itu adalah sifat kebaikan kita dikalahkan dengan pocong. Masa manusia lebih busuk daripada pocong? Pocong aja yang segitu busuknya, mukanya menghitam seperti itu, dia nggak pernah nyinyir sama orang, nggak pernah ngetawain orang, diem aja itu, dengan gayanya yang dingin itu kan, melayang gitu kayak skateboard, adem aja dia. Tapi kita mudah panas hati. Mungkin itulah ada beberapa orang yang diganggu oleh pocong. Mungkin kita harus introspeksi diri. Bisa jadi sisi pocong itu tuh sebenarnya mendakwahi kita, memperlihatkan wujud seperti itu, mendakwahi kita. Apa kamu gak malu dengan saya? Sosok saya seperti ini, wajah saya menghitam. Namun saya tidak pernah nyinyir seperti kamu. Tidak pernah menertawakan kesalahan orang lain seperti kamu. Tidak pernah ngomongin orang lain. Terus apakah kamu ingin seperti saya kelak ketika kamu sudah mati? Ruhmu di barzah mendapatkan siksa, dan jiwamu di dunia tidak mendapatkan ketenangan seperti saya sekarang. Jadi Sobat Tapak Astral, selalu mengambil dua sisi dari segala kejadian, dari apapun yang kita lihat. Jangan satu sisi saja yang dilihat. Termasuk pocong ataupun apapun itu, ambil dua sisi. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu hal dengan penuh kesia-siaan. Apapun yang Tuhan ciptakan selalu ada manfaat bagi kita manusia yang masih hidup. Nah, cukup sampai di sini saja pembahasan singkat kita soal pocong. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan mohon maaf apabila penyampaian saya kurang baik ataupun ada kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan karena manusia tidak pernah luput daripada dosa. Sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam Rahayu Tapak Astral.